Siji-sijine mung Allah ning atine sun selawase jiwa raga lan nyawa ya ramo kanggo Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Asma sing manjing ana rasa ya mung asmane Allah kang kuwasa. Ora ana asma kang mancep ana rasa ya mung asmane Allah kang kuwasa. Sembahanku ya mung siji Allah kang suci. Siji-sijine mung Allah ning ati nisun selawase jiwa raga lan nyawa ya ramo kanggo Allah. Sijine mung Allah ning ati nisun selawase jiwa raga lan nyawa ya ramo kanggo Allah. Allah 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 ya Allah. Allah 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 Allah. Masih kembali di ngaji bareng Gus Miftah. Wah. Ini loh. Jadi awake dhewe itu sebagai seorang presenter, sebagai seorang pembawa acara iku kudu sing semang art. Suwira tau petuk lambemu setruk ya. Maksudnya sing semangat nih lho, aja loyo, jangan kendo, harus yang bergas kaya aku niki lho. Bergas kene atine seneng. Lah nek atine susah ya kon bergas piye to, Mas? Tetep rasa semangat to. Loh. Apapun keadaanmu ya harus tetap semangat kok susah dipelihara. Awakmu susah? Susah. Pengen gak susah? Carane piye? Mati yo. Aman, bebas masalah. Iku ngekeki solusi tapi gak malah njlontone wong sing lara pengen waras. Sing waras melakon mati ku piye? Lho, wong mati itu nek karo wong urip, menak wong mati lah. Ya nek wong urip to, Mas. Menak wong mati. Enak nggo ndi? Awakmu sebagai wong urip. Jajan karo cewekmu misalkan nang restoran. Makan capcay, makan sate, makan soto. Bar mangan, tarik karo kasire, awakmu gak duwe duit. Diantemi ora nyonyor lambemu. Loh, wong mati ya padha wae. Lah wong mati, mangan soto, mangan sate, mangan rawon, arep ditarik mati. Ora mungkin kasir narik wong mati. Enak wong mati. Tetapi nek wong mati rasa gonjekno cewek lho, Mas. Ning ndi rasa boncengan karo cewek.
Lah kowe boncengan karo cewek nek modelmu ngono kuwi paling sepeda motormu surat-surat gak lengkap. Helm gak duwe. Gak duwe. Protolan. Iya. Tilang polisi kowe. Polisi saiki 50.000 moh, njaluke 200. Sedina ditilang ping 8 wis entek pira kowe? 1.600.000. Lah iya. Lha wong mati? Wong mati numpake apa? Pendosa. Tumon polisi nyomprit pendosa. La ilaha illallah. Prit, sing mati nggo helm ora? Ora tahu ya. Ora pengalaman kok. Ngerti pura ini bulan apa? Jadi nek wong urip karo wong mati penak ndi? Wong urip karo mati apa penak wong mati to? Oh, dadine penak wong mati tinimbangane wong urip. Nek penak wong mati kok nyapa kowe ora mati. Kok malah sik tanggapan wong mati. Mumpung aku duwe kenalan wong jero lho. Kenalan oke. Lah aku wonge semangat, aku wonge seneng gak nglokro Ora ngerti iki bulan Rajab. Lho gak Februari to? Ya Mas tapi Islami Rajab. Iya, bulan Rajab. Banyak keistimewaan di bulan Rajab. Salah satunya apa? Isra Mi'raj. Oh iya, perjalanan spiritual Kanjeng Nabi. Heeh. Apa sing nomor loro? Sing nomor loro perintah. Apa? Kok Pak Jokowi. Perintah salat. Lah iya aku apa ngomong salat mbok disiki. Wah, ketara nek ora tau salat awakmu. Ngenyek kowe. Lho, ora ngenyek kowe ngerti Masjid Tuban. Iki tambire aku, Mas. Sik ta, piye? Masjid Agung Tuban. Kuwi tambire aku. Tambir iki lho apa? Sing ngurusi masjid iki lho. Takmir, tambir. Ya kuwi lho sing ngurusi masjid kuwi lho. Tambir lak koncone Sukro. Lah ya kuwi nyekmu. Lah awak masjid ora tau lho kok salat ora pernah kok. Piye to, Mas? Lah aku salat mesti bendino lho Mas jamaah lho ning kono. Lho, jamaah itu kan ganjarannya paling tidak lho 27 derajat. Wis ngerti? Heeh. Nyapa kok Mbak warai barang? Jamaah kapan kowe? Aku iki 5 wektu jamaah terus, Mas. Ora tau ketemu aku. Sampeyan ora tau rono kok. Lah posisimu salat lho ning ndi? Ning ngarepe imam. Aduh. Cah koclok. Wong salat kok ning ngarepe imam iki mati no piye? Lho, nyapa suntuk ning ngarepe imam oke lho. Aku no di Parto Dono. Ning ngarepe imam kabeh lho. Jenenge wong salat ki ning gurine imam. Gurine imam tembok. Ora iso wisan. Lho, imam sing mimpin salat ki lho. Nyapa? Sing mimpin salat ki jenenge imam. Jenenge Parno. Ora tau salat ning nggenku KTP-ne Parno ora imam. Lah iya maksude Parno kuwi sebagai imam. Ya ora iso lho Parno dadi imam. Lah ijo-ijolan bojo piye? Kowe ora repot kuwi ngene. Sing mimpin ning ngarep jenenge imam, terus gurine makmum. Gurine no karo di. Lah ya no karo di dadi makmum. No karo di ku ora dadi makmum, no karo di ku beda. Sape. Lho iki salat kok malah mikir sop, berarti jane lesu apa piye? Pecah salat kuwi to. Ora mudeng iki dijamangan maksudnya barisan salat kalau sing ngarep dhewe imam terus kene makmum iki enek di, enek no, enek min, enek awakmu, kuwi dadi makmum. Sop ngene kuwi. Iya. Jadi pertama imam, terus barisan kedua sop, ketiga sate, keempat gulai, kelima soto ayam. Wis jane salat kok prasmanan. Terakhir gak ono sambel. Kayak apa ya, Mas? Nggo ngraupi raimu lho. Wong kok iso nesu kaya. Ora nesu, salat penting. Wah, aku salat ngopo? Lho imam iki kudu paling tidak bacaan kudu fasih. Kopiahe barang iki kudu. Lah kowe ngerti ora? Apa? Wong semale apik ku salate piye? Ya jamaah to. Berjamaah lebih baik daripada sendirian. Jamaah ya? Iya. Nek makmume gawe kopiah warna putih. Imame kopiah ireng sah ora? Ya sah toh. Warna itu tidak masalah. Kopiah ireng, kopiah abang, kopiah putih enggak masalah imame. Kok wis wani nuturi wong. Salat berjamaah. Makmume gawe kopiah warna putih. Imame kopiah ireng. Entuk ora? Oleh. Ya ora oleh. Lah kok iso? Imame kudu menungso. Lah nyapa imam mau kopiah ireng mereka? Ayo Pak Imam, monggo Pak Imam. Pak Imam salat. Wah, plesetan senenganmu. Senenganmu plesetan. Aku iki kan iki ngaji bareng Gus Miftah. Ya. Aku arep takon sakake. Apa takon? Aku mergo galo iki. Sebab iki aku antara pengen salat karo yo iki sik urung mantep, Mas. Lho, jenenge salat yo kudu mantep to, Mas. Lho. Yo ana sing ora, wong salat ki nomor piro nek kanggone sampean? Salat itu nomor 1. Salat ki nomor 2. Lah sing nomor 1? Syahadat no.
Wong loro salat, telu poso. Lah rukun Islam. Iya kuwi. Lah awake dhewe belum tahu, belum paham, awake dhewe kok takoke karo Gus Miftah. Iki judulnya apa Mas iki? Pengajian hari ini. Keutamaan di bulan Rajab. Akeh keutamaane Mas. Lho, banyak sekali kok ben dijelasne karo Gus Miftah. Awake dhewe jane iso, tapi kono gak kumanan bagian. Yo, potonganmu kaya aku iki dadi santri Gus Miftah 4 taune meneng ae lho. Lho, jane ya iso ya. Lho, sapa? Kowe. Lho, alip dak kecil Mas kanggoku Mas. Ya iso, tapi masalah ngono sing penting kanggo pangiling-iling. Awake dhewe ditanya karo Gus Miftah, apa saja sing kira-kira ganjel ning pikiranmu, kok ditakokne karo Gus Miftah. Betul, tak. Ben eling-eling. Takone sing angel pisan. Ben eling-eling. Heeh. Awake dhewe ngrungokne tembang apa kuwi jenenge pepiling. Oh. Pepiling? Iya. Oke, Siap ya? Pemirsa dimanapun Anda berada, kembali masih bersama dalam acara Ngaji bareng Gus Miftah. Wah. Momen ini yang paling ditunggu Mas. Karena temanya luar biasa. Betul. Makna dan kemuliaan di bulan Rajab. Betul, luar biasa Mesti sekali. banyak awake dhewe apa ya Kingko? Perlu sing ditakokke apa yang mau ditanyakan. Betul. Langsung saja kita sambut penampilan dari gantengnya Yogyakarta. guru kita kepada beliau Gus Miftah, monggo dimohon untuk naik di atas panggung. Ya Imam Marus liyasanati antal babullah limukamati fabidun yahya wal akhirati ya Rasulullah bihubiyati suarga tansah mengolawangi dicawisake kanggo sapa wae sing kuat imane lan sing apik amale nalika urip ana donyane ya Imam Marus liyasanati antal babullah limukamadi babitun yahya wal akhirati ya Rasulullah ibu biyadi. Geser kan? Ya rada-rada. Ya ora tak cerdas. Ya kene lho. Angel iki. Suwun sewu badhe mendhet anur rumiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa JTV ngobrol bareng Gus Miftah, rahimakumullah. Nonton ketoprak ning Surabaya, Cakep. omah merusak kudu dicat karo cat MK. Wah, Sewu Gus, ini unjukane degan. Nek bapak wis ngadeg, ibu harus memikirkan. degane nyuwun dicap enko napa Bapak? Ayu. Mangan pentol ning Kota Wates. Cakep. Yen cengelmu kolesterol, aja lali ngombe kokoles. Kenapa saya berpantun seperti itu? Supaya besok MK dan Kokeles tetap ngontrak kita. Amin. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya setelah bulan Desember
Mboten bisa dilingne ngoten to lho. Ya, saya pikir memang itu bagian Allah menguji kita dengan masalah. Kenapa? Karena masalah itu membuat kita semakin dewasa. Maka sering-seringlah bermasalah. Supaya semakin dewasa. Oh ya betul. Ya kan? Ya, kalau hidup kita diselimuti masalah, bersyukurlah. Berarti kita manusia. Karena kalau diselimuti kelapa berarti kelepon. Nah, Iya, bener. maka kita evaluasi sebelum kita ngomong soal Rejab. Bagaimana kemudian Allah banyak memberikan masalah di awal tahun 2021. Ya kan? Jadi kalau tadi ngomong bulan Februari itu ada Rejab, ya. Kemarin saya ditanya juga, Gus Miftah 14 Februari hari Valentine, apakah itu budaya kita? Saya jawab, bukan. Valentine itu bukan budaya kita. Betul. Tapi budaya kita itu adalah ngutang tidak bayar. Lah itu budaya kita. Ngutang tidak bayar. Membunuh tanpa menyentuh. Atau Ya. meteng tanpa kelon. Nah, sini kira-kira. Loh, nyatanya di Jawa Barat kemarin kan, nah, tidur ning latar atau membuka titik, ono angin mlebu, wut meteng. Elok ta kuwi. Mosok kanginan iso meteng. Kanginan iso meteng. Dan itu budaya bangsa Indonesia, bukan Valentine itu. Bagaimana kemudian kita banyak diuji masalah oleh Allah. Di awal tahun Sriwijaya jatuh. Ya, Sriwijaya jatuh. Kemudian Sumedang longsor. Apalagi kira-kira musibah di bangsa Indonesia. Sulawesi gempa. Kalimantan banjir. Merapi meledos. Setelah Manado, Sriwijaya, Sriwijaya itu Majapahit, Demak, Pajang, Mataram, Pesawat. Itu pesawat jatuh Sriwijaya. Oh ya maklum rata numpak pesawat kok iki. Memang 2021 itu di awal tahun penuh fenomena nggih Gus. Heeh. Gunung meledos, srengenge saya panas. Terus? Kulkas adem. Kan biyen. Kulkasnya kan biyen. Nggih pun. Termasuk ya rupa-rupa ini rupa-rupa fenomena. Rupa kaya ngono kaya payu. Indramayu berduka kan. Dan banjir di mana-mana, bahkan kemudian orang meninggal dan wafat begitu banyak, luar biasa. Maka saya berpikir kemudian rasanya kita sedang diingatkan, selama ini kita terlalu fokus dengan COVID. Saya tadi guyon sama direksi, saya baru percaya kalau COVID itu dari Cina. Karena kalau dari Surabaya namanya Cakfit. Oh iya. Kan COVID. Kalau dari Jawa Barat namanya Kang Fit. Nah, Kalau dari Padang namanya David. Udah. Yang kalau dari Madura namanya Cok Fit. Kalau begitu sponsor kita juga dari Cina. Apa itu? Mko. Ah. Artinya kan kalau dari Surabaya Mca. iya. Alah di pas-paske men diajak meneh. Jadi kita rasanya diingatkan bahwa selama ini kita terlalu fokus dengan COVID. Terlalu takut mati dengan COVID. Iya kan? Seolah-olah kematian itu datangnya cuma dari COVID. Kan COVID. Padahal kematian bisa datang dengan berbagai cara. Terserah kehendak Allah. Terserah. Ono kalane nganggo vesel mati mergo klilipen vesel matane, ono. Matane gedene sak pira? Klilipen vesel. Lho, tanggoku klilipen pasire mati lho, Cak. Lah, enggak mungkin. Sak truk. Sak truk. Padha karo kejadiane padha karo tanggoku. Ngapa? Keceblokan ular iso mati. Ular apa? Ular jaran sak dokare. Maka saya bilang, rasanya kita diingatkan hari ini bahwa yang perlu kita lakukan tidak hanya menjaga protokol kesehatan, tapi juga protokol keimanan. Ya. Selama ini kita fokus kepada protokol kesehatan. Hati-hati ngomong protokol. Happy. Kiai iso kepleset lho. Apa neh dagelan. Kudu digawe lucu, Cak. Protokol. Aku lah ngomong protokolnya kelingan Pak Jokowi soalnya. Nama-nama ikan. Bisa jawab oleh Tapi sepeda. alhamdulillah, saya kemarin dianggap saudara sama Pak Jokowi. Wah, hebat bisa. Jadi begitu ketemu saya langsung dia bilang saudara siapa? Gak kenal itu. Bae ra Boten kenal. tepang niku, Gus. Oh gitu ya.
Oh, tapi aja gaya. Aku diceluk Jokowi wegah kok. Loh, presiden lho, Aku Bang. wegah. Harus Jenengku Miftah diceluk Jokowi. Ngopo? Ya tetep Miftah. Iya, iya. Oh. Jadi kita sedang diingatkan, selama ini kita fokus kepada protokol kesehatan, melupakan protokol keimanan. Kita cuma fokus kepada imun, mengabaikan iman. Sampai gara-gara kita takut dengan ini coba. Dengan COVID, kita hanya fokus kepada imun, tidak pernah fokus kepada iman. Sampai yang seharusnya pengajian di Desember ditunda sampai Februari. Pak Herman arep miso kok miso karo kiai. Kualat. Maka malam hari ini sama-sama kita introspeksi diri bahwa ini ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, walaupun ini banyak musibah, tapi jangan kemudian kita terlalu terbawa dengan musibah itu. Quote pertama malam hari ini dari Gus Miftah, coba Anda ingat. Musibah itu mengecil bila dirahasiakan dan membesar bila diomongkan. Paham ya? Musibah itu mengecil bila dirahasiakan, tapi membesar bila diomongkan. Yang namanya ikhlas itu diam, kalau diomongkan namanya iklan. Loh. Iya. Ya dah? Betul. Maka malam hari ini sebenarnya saya juga capek, lelah, tapi saya selalu mengatakan kepada diri saya, Miftah, kamu boleh lelah, tapi tidak boleh menyerah. Wow. No. Kenapa? Karena sukses itu melalui proses, tidak banyak protes. Betul. Bedanya aku kuwi Pripun? aku yo dagelanku rada berkelas titik lah. Intelek. Nek awakmu ini gak enek arek telek tok. Tapi nyambung, Mas. Awakmu ngerti kenapa namanya intelektual? Gak tahu, Gus. In itu di dalam, telek itu telek pitik. Jadi iya. telek pitik yang masih di dalam itu namanya telek. Nah, intelek. Iya. Kalau di luar namanya lencong. Iya. Masa Ustadz ngurusi telek? Mas Yudo nyuwun sewu. Walaupun saya masih kelasnya, tapi kalau diajak kita sama Gus Miftah ngobrol, kita paling gak adu untuk berargumentasi sama Gus Miftah. Argumentasi kok menstruasi kok piye to? Argumentasi kok argumentasi lho. Argumentasi. Lah niku lho. Imun niku wae lho. Oh, imun niku ya. Nyambung, Mas. Oh, nyambung ya. Nggih. Bijing Sidarjo. Maka mari masuk bulan Rajab ini kita sama-sama membaca salah satu doa yang sering dibaca oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika masuk bulan Rajab. Doanya apa TB? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sing ngejak mbadok iki sapa? Kuwi doa aku ya kuwi to. Allahumma barik lana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Enggak jamaah itu mriki diwaca bareng-bareng kok, nggih. Enggak diwaca Bu. Aja rupama jadi ketok usaha-usaha biasa wae to. Ana wong wedok lho. Nggih. Saya mencatat yang paling banyak mendapatkan penyakit diabetes itu adalah ibu-ibu. Kok bisa? Karena terlalu sering memakan janji manis. Ini sering memakan janji manis. Kalau sebelah sini yang korban janji. Ini korban janji, awakmu korban banci. Kono lagune le. Gimana? Banjine. Janji. Oh, janji. Banjine. Jadi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadan ya. Karena ini membahas keutamaan bulan Ramadan, tentunya kita baca bareng-bareng ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadana wa firlana dzunubana wa ballighna Ramadana wa firlana dzunubana. Ya Allah, berikanlah berkah kepada kami.
Fi Rajaba ing dalem wulan Rajab, wa Sa'ban lan ing dalem wulan Sa'ban. Wa balighna lan mugi panjenengan ndugekaken ing kita Ramadan ing sasi wulan Ramadan. Kenapa harus seperti itu? Itu tadi, karena kematian itu bisa datang kapanpun. Maka saya selalu mengatakan, kematian tidak menunggumu istiqomah, tapi istiqomahlah sambil menunggu kematian. Ingat, walaupun musimnya kayak gini, malaikat, mohon maaf, musimnya kayak gini, kubur itu tidak, perjalanan ke kubur tidak pernah libur. Terus akan ada waktunya. Maka seperti itu. Maka selain banyak berdoa itu, apa yang bisa kita lakukan? Selanjutnya, dalam satu peristiwa Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi pulang, kemudian dia bersabda, Ra'aitu lailatal mi'raj. Saya melihat pada malam saya di-mi'rajkan. Apa yang dilihat oleh Rasulullah? Nahron, sebuah sungai. Ma'uhu ahla minal asal, airnya lebih manis dibandingkan madu. Apa boleh? Yang lebih manis dibandingkan madu? Ora ono. Lebih manis dibandingkan madu. Tapi kalau membuktikan itu madu asli atau palsu, saya punya caranya. Caranya nih. Madu ditaruh di atas meja. Ya. Semut datang, palsu. Berarti dia gula. Nah, madu ditaruh botol, diocak-ocak dia goyang, palsu. Berarti dia air. Nah, madu bawa pulang, istri marah, asli. Oh, walau beda. Artinya beda. Itu bisa di madu. Nah, gue telat kok, gue orang nyambung utekmu kok. Wah, jangan semurah ini. Ahla minal asal. Wa abradu minas salji. Dia lebih dingin daripada es. Wa atyabu minal miski. Dia lebih wangi dibandingkan minyak kasturi. Fakultu li Jibril. Saya bertanya kepada Jibril. Jibril, kok ini ada sungai yang airnya lebih manis dibandingkan madu, lebih dingin dibandingkan es, lebih wangi dibandingkan minyak kasturi. Liman hada? Jibril, ini untuk siapa? Apa jawaban malaikat Jibril? Qala. Malaikat Jibril berkata, hada liman sholla alaika fi Rajabah. Sungai ini diperuntukkan bagi umatmu, bagi siapapun yang mau bersolawat di bulan Rajab. Allah. Coba. Artinya apa? Kalau kemudian kita solawat itu, jaminan kita mendapatkan aliran sungai itu dan kita meminumnya. Kalau kita meminum air itu, berarti kita orang-orang yang dijamin masuk surga di dalamnya. Coba ibu. Makanya bulan Rajab banyak solawat, bu. Istrinya Gus Miftah itu sampai hari ini istiqomah per hari minimal 15.000 solawat. Itulah alasan kenapa istri saya susah untuk dimadu. Karena solawat dia lebih banyak daripada solawat saya. Iya. Dan istri saya siap dimadu. Asalkan saya siap untuk diracun. Horor. Orang ngerti kali. Tonggoku iki, keluar-keluarku lak kuburan ta, nggih. Pengen teko nggih. Nggih. Tanggane mati, bojone mati. Nggih. Sing lanang urip, sing wedok mati. Hari kedua nggo kipas angin ning kuburan. Kowe iki ngopo ya, Pak? Bojone mati kok kipas angin kudune tahlilan. Alah Gus, bojo kula niku wasiat. Apa wasiate? Kula angsal rabi meneh yen kuburane pun garing. Nah, mila kula kipasi supaya cepet garing. Lah ndelalah musim udan. Ra rabi-rabi. Sing lanang ya samber ndelap. Kalau kayak permintaan terakhir kok ya ono ngono. Apa? Kelingan bapak kula. Apa bapakmu? Sebelum meninggal pesen terakhir. Apa? Le, sebenarnya bapak mati tulung aja dikubur ning gone tengah kuburan. Nah dikubur nanti cedake lawang kuburan. Dia takoni ngopo to Pak kok njaluk dikuburin cedake lawang kuburan. Kenapa? Sak wayah-wayahne ana kobongan aku iso mlayu dhisik. Aduh. Mati ya. Bapakmu? Nggih. Yes. Iso tak obong kuburane. Nah, satu amaliyah ini kelihatannya sepele, begitu gampang untuk kita lakukan. Tapi kadang-kadang kita menyepelekan. Kadang-kadang gitu loh. Kalau kita melihat Kanjeng Nabi itu memotivasi umatnya, itu dengan cara-cara yang sederhana. Sederhana. Makanya uripku itu kayak rumah makan sederhana. Ya, kok bisa? Nah, sederhana tapi apa-apa ono. Dan saya belajar sabar dari karyawan rumah makan Padang. Kok sakit? Ya jelas, Mas punya otak, nggak nesu deh. Oh iya. Mas punya otak. Tapi lah, iki TB iki lah kecelakaan tadi. Nggih. Kuwi ra mungkin sing digerayain ndase. Lah kok sakit? Dengkule.
Sebab yang uteknya dengkul. Gak jutek. Bu, ngalet cengcengel Gus sakniki. Tapi lah Pak Irman karo TB, didol uteknya luwih larang TB. Lah kok sakit? Orisinil. Ora tau dinggo to. Kata gue mikir. Damel baterai kalau jadi. Lah wong ana wong ning Surabaya tabrakan gagar otak. TB tabrakan ra gagar otak kok. Kok sakit? Lah kan di otak. Aduh, aki masih sini Mas. Jadi sholawat. Liman sholla alaika fi Rajab. Untuk siapapun yang mau bersolawat kepadamu di bulan Rajab. Makanya kemudian, yuk, ini motivasi dari Kanjeng Nabi. Ayo, saya ini produseri ngobrol bareng Gus Miftah, pengen gawe acara Ramadan. Disolawati, Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sesuk Ramadan sahur karo Gus Miftah. Yudo diajak TB ora Al-Fatihah. Fatihah. Kula mboten nderek selawat. Alah ngambek. Kru. Kowe kru to? Kru nyari. Iya, awakmu nduk. Pengen lek kowe di bojo dong to? Oh, belum. Kamu tahu nggak bedanya Andika sama aku? Nah, apa itu, Gus? kalau Andika kangen band, aku kangen kamu. Codot. Kamu cari jodoh, baca sholawat. Itu keajaiban sholawat. Selain kemudian kita mendapatkan jaminan sungai yang luar biasa itu, jaminan ketika itu kita baca, Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Sholawat. Nggak usah panjang-panjang lah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Seperti sholawat yang diajarkan Gusmi di dalam kitab Dzikrul Ghafilin. Sallallahu ala Muhammad. Orang-orang seperti ini, sesok diombani di karo Kanjeng Nabi. Semakin banyak sholawatnya, semakin dia berpeluang mendapatkan air minum dari telaga di surga itu. Subhanallah. Ibu-ibu khawatir dirabi bojone rabi meneh sholawati. Sholawat Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muga-muga bojoku ora rabi meneh Pak Irman Al-Fatihah. Oh, Irman yo melu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muga-muga bojoku gelem diwayuh Al-Fatihah. Malaikat mumet ndase ya ta. Endi sing kuat iki? Oke kan selawate. Akhirnya malaikat nulis koclok. Ini pula kemudian kita lihat perintah apa namanya? Allah menggambarkan bagaimana kemudian yang bersolawat diperintah untuk bersolawat tidak hanya kita. Termasuk digambarkan langsung oleh Allah Ta'ala. Buktinya apa? Begitu Nabi Muhammad SAW mi'raj, dia ketemu Allah. Allah mengatakan kepada Muhammad, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan, keberkahan atasmu wahai Muhammad. Coba. Maka muncullah kemudian ayat yang sering kita baca. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Begitu dahsyatnya perintah solawat. Allah perintah solat tidak pernah mengajarkan solat itu seperti apa. Allah tidak pernah solat. Allah mengajarkan puasa, tidak mencontohkan puasa. Tetapi ketika Allah memerintahkan solawat, Allah mencontohkan bagaimana solawat. Begitu Kanjeng Nabi sowan, Assalamualaikum, keselamatan bagimu. Ayyuhan Nabi, rahmat dan berkat Allah terlimpahkan untukmu. Tapi luar biasanya Muhammad apa? Begitu dia disanjung dan dipuja oleh Allah, dia menjawab dengan kalimat yang luar biasa. Assalamu alaina. Keselamatan tidak hanya untukku ya Allah, tapi termasuk wa ala ibadillahi sholihin. Tapi termasuk untuk hamba-hambamu yang soleh. Saya yang bilang, mendoakan orang mati nggak ada dasarnya, siapa yang bilang? Yang dimaksud wa ala ibadillahi sholihin, atas hamba Allah yang soleh. Siapa dia? Al-ahya minhum wal amwat. Yang hidup dan yang mati. Didoakan oleh Nabi Muhammad. Coba. Dan itu kita pakai, prasasti itu kita pakai ketika kita tahiyat. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan tidak hanya untukku ya Allah, tapi juga untuk hamba-hambamu yang soleh. Termasuk tiang Surabaya niko, termasuk arek-arek Jawa Timur, termasuk Yudo, tapi TB ora. Soleh. Oke soleh. 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 Soleh Pak Imam. Soleh. Ngomong imam dari kelingan ya. Jadi aku kan dia konco, imam desa. Lah anaknya gaul, rambutnya gondrong kayak aku keriting.
Begitu lunga mulih rambutnya lurus. Bapaknya takon, "Le, rambutmu lurus ki mak apa ki?" "Oh, niki to Pak, tak rebonding." Bapaknya takon, "Ki desa to rebonding ki apa?" "Diluruskan." "Oh, rebonding diluruskan." Besok ngimami sholat Jumat, tengok ke belakang. "Sawu sufu fakum fis sholah." Tolong softnya di rebonding. Ora di rebonding. Kok ya kon ngerimbat pisan. Coba. Amalan sederhana ini bisa kita lakukan. Maka kita hari ini yang merasa hidupnya susah, banyak masalah. Ingatlah bahwa dunia ini diciptakan dari Nur Muhammad. Kebagian kecil dari Nur Muhammad. Maka kalau kita membahas keutamaan, apa saja yang bisa kita lakukan di bulan Rajab? Hal pertama yang saya pasti ingatkan adalah sholawat. Orang itu kalau kemudian hatinya sudah menyatu dengan sholat, kecintaannya dengan Nabi Muhammad, dia nggak akan mungkin berbuat maksiat. Maka di bulan Rajab itu, salah satu keutamaannya adalah begitu banyak kebaikan-kebaikan yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, caranya gimana? Jogo sholawati. Kemudian kedua apa? Banyak hadis menyebutkan untuk meningkatkan upgrade kebaikan-kebaikan di bulan Rajab ini, caranya bagaimana? Dengan berpuasa. Mila kira ngapa lebih? Kok aku kira rajin poso Daud ini gara-gara aku ya sini. Jadi kalau saya puasa itu nggak harus nunggu bulan Rajab. Saya sepanjang tahun insya Allah saya puasa. Puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Termasuk rencana saya bulan Ramadan besok juga Daud. Loh. Ora oleh. Enggak boleh, Pak. PTB dicontoh Ramadan Daud. Kowe Amalia iki poso Senin Kamis no Rabi? Niki poso lho, setahun utuh poso. Ya mergo nanti tanggapan gue iki poso. Senin Kamis alhamdulillah Gus kula. Apa? Kula nek Senin nggih nyenen. Nah Kamis? Kamis nggih. Ngemis. Boten maksudnya poso Kamis. Oh, Kamis. Senin Kamis ki posone wong sugih. Sakit. Soalnya orang mangan mau Senin karo Kamis. Lah. Lihatnya mangan terus. Kalau saya memang saya ditanya, "Gus Miftah kok poso Daud apakah punya tujuan tertentu?" Enggak. Saya itu orangnya rileks. Kanjeng Nabi itu kan orangnya asik. Kanjeng Nabi ini niat poso sunnah kok adalah bojone masak. Kanjeng Nabi aku masak, posone dibatalke. Kanjeng Nabi niat ora poso, tapi adalah bojone ora masak, diniati poso. Lah, saya sebenarnya dulu paling anti membatalkan puasa. Sampai satu ketika saya ketemu dengan almarhum Pak Saifullah, Ketua PWNU DKI Jakarta. Sekaligus beliau Sekda. Gus Miftah bisa ke kantor enggak? Kenapa Pak Sekda? Saya kangen sama Kiai. Udah saya datang. Jumatan. Selesai Jumatan, di ruangan beliau itu sudah ada hidangan masakan banyak. "Ayo Kiai, saya ditemani makan." "Loh, aku poso ya Pak Sekda." Pas poso Daud. "Please lah, saya ditemani makan kali ini. Siapa tahu ini makan siang kita terakhir," beliau bilang. Saya kan kaget. Akhirnya, yang saya tidak pernah membatalkan puasa Pak. Tak batal lagi puasa. Udah saya batal. Yaudah ya Pak, kita makan bareng. Selesai. 2 minggu kemudian saya dikabari beliau COVID. Seminggu kemudian saya dikabari beliau meninggal dunia. Coba. Maka saya kemudian belajar dari kenapa Kanjeng Nabi begitu rileks soal puasa sunnah. Kalau ada makanan, dia makan. Kalau nggak ada makanan, dia puasa. Coba Anda bayangkan, kalau seandainya ketika saya diajak makan sama Pak Sekda, saya menolak. Kemudian dia meninggal. Betapa saya merasa bersalah saat itu. Maka tiga rilek wele. Adalah bojomu kowe poso, kok bojomu njaluk kelon, tandangi le. Nggih. Ning poso sunah lho ya. Kalau poso wajib ojo. Sunah. Aku sore teko omah terus tak mancing ya. Oh iya. Aku poso lu. Aku poso lu. Luweh aneh. Padha karo kuwi sapa jenengmu nduk kalian? Nanda ki di WA cah lanang to. Nggih. Di WA. Dik Nanda, maukah kau jadi makmumku? Nanda malah jawab, "Aku wis salat ya, Mas." Aduh, gak nyambung Nanda. Gak nyambung. Aku salat ya, Mas. Serah nyambung belas. Jadi, kenapa saya berpuasa seperti itu? Kadang-kadang orang itu kan, poso Daud gak boleh dibatalkan sama sekaligus. Itu biasanya kalau orang punya niat yang khusus. Kalau saya sederhana saja itu. Aku poso ki mergo seneng poso gitu loh. Saya nggak punya tujuan apapun. Gara-gara puasa badan saya sehat, bahkan saya periksa sama dokter di musim pandemi ini badan saya paling fit. Imun saya paling bagus. Justru di masa pandemi ini.
Kenapa? Karena saya combine antara puasa dengan olahraga. Saya itu puasa masih bisa goes 40 kilo. Hebat. Saya puasa masih bisa goes. Iya. Dan Anda harus tahu, yang sakit itu bukan jatuh dari sepeda. Tapi jatuh itu sama kamu nggak terima. Cie, Nanda, cie. Berwarna. Apanya yang berwarna? Kayak Emko. Tapi nyuwun sewu Gus badhe tanglet. Apa? Kan banyak kan orang yang bilang kalau 3 hari untuk puasa Rajab katanya bisa dikabulkan semua keinginannya. Niku leres mboten Gus? Apanya? Kalau kita minta pas puasa Rajab itu. Saya itu sebenarnya selalu menghindari ya ketika beribadah itu karena pengen mendapatkan apa. Kalau keutamaan itu pasti. Orang puasa sehari sama dengan 12 jam. Sedino toh soalnya. Salah nih. Saya nggak hadir di JTV selama 60 hari, Selasa 2 bulan. Menurut apa dia? Betul saat ini Gus, masalahnya aku langsung dheweani wong ele. Kok Gus Miftah? Kok mboten enten acarane jenengan? Padahal waktu itu acara ngobrol bareng Gus Miftah itu masuk nominasi KPI daerah Jawa Timur. Lho kok piye jare lho? Woi rungono kuwi. Tonggo-tonggoku ya go teko. Biasane ngaji bareng Gus Miftah tak ngapusi aku. Yo jane ngaji bareng tapi gong disoting aku. Podo Mas. Aku lagi bendino ki diparani bank terus. Lah abang syuting terus ndak dibayar utange lho kono. Wong sak ora rumangsa lho dibayar. Jadi kalau berbicara keutamaan, begitu banyak keutamaan puasa di bulan Rajab. Orang puasa sehari sama dengan puasa sebulan. Orang puasa di tanggal 27 Rajab dia mendapatkan pahala 60 tahun dan seterusnya. Tapi kalau saya secara pribadi selalu menghindari soal pahala dan dosa. Karena banyak komunitas saya itu yang kemudian ketika ngomong pahala dan dosa ini tidak nyaman. Ketika ngomong surga dan neraka ini tidak nyaman. Sehingga kemudian value yang pengen saya sampaikan tidak masuk. Contoh begini, saya ngaji di lokalisasi, kayak dulu di Doli, di Sarkem, Jogja itu. Mereka bilang, Gus kita mau ikut korban. Mereka beli sapi urunan 7 orang. Tanya, tapi kan ini uang lokalisasi Gus. Ada pahalanya apa enggak? Jawaban saya sederhana. Mohon maaf ya Mbak, Gus Miftah bukan panitia pahala. Ya sudah. Kalau memang kamu pengen berbuat baik saja. Enggak usah ada embel-embel. Saya berharap pahala. Saya mikirnya begini kok Bi. Kalau semua orang beribadah hanya pengen mendapatkan surga. Pertanyaan saya, kalau tidak ada surga, apakah Anda masih beribadah? Aku ingin ibadah, poso, mergo ra penak karo Gusti Allah. Apa diwenehi karo Gusti Allah. Dan semuanya digratiskan oleh Allah. Coba kalau kon bayar, Bi. Kelon karo bojo enake koyo ngono, ora tau bayar sewa onderdil tak kandhani. Iya ora? Ora tahu. Ngomong TB bayar. Wah, berarti ini Doli mbiyen. Ora bayar iki lho. Tekan iki mun gratis, Guys. Wis tutup kok gratis kok piye. Kowe iki ora bojomu barang njaluk susuk kok, Bi. Lah pripun lho. Pengalaman njaluk karo bojone njaluk jujur. Bojone barang ya engko, Pak. Lah piye mosok aku sing ngetokno tenaga kono ning ngisor ae. Kita kender iki. Kalau kamu pengen merubah nasib yang paling gampang itu adalah berpuasa. Karena kalau orang itu berpuasa, ya mohon maaf. Saya selalu mengatakan begini, Gus Miftah ngopo kok rajin poso. Saya mengatakan, kalau soal nafsu makan saja nggak bisa diempet, apalagi nafsu yang lain. Sederhana saja. Kowe lek rasa ngempet babakan mangan, kowe susah ngempet babakan liyane. Maka kalau dulu saya masuk klub malam, masuk lokalisasi, kalau siang gitu ya, saya lebih senang masuknya ketika berpuasa. Karena kalau kita pahami puasa itu artinya imsak. Imsak itu artinya ngempet. Lah kalau orang rajin berpuasa, dia banyak ngempet. Keinginan-keinginan yang sebenarnya bisa kita lakukan, kita bisa ngempet. Di situ Allah akan sayang. Maka ada istilah miskin dan sederhana. Pertanyaan saya, miskin itu apa, sederhana itu apa? Jawaban, Bi. Miskin itu tidak punya apa-apa, sederhana itu ya punya nok lah ngaten. Oh, nih lah. Ya. Jawaban yang jelimet berangkat dari otak yang bodoh. Jadi kok jawab sak karep. Ngerti kok tak pikir sik mau kecere.
Apa bedane sederhana karo miskin? Ya apa ya, pemirsa JTV ya. Ini. Coba Anda dengarkan. Miskin itu kondisi hidup. Sederhana itu gaya hidup. Miskin itu kondisi hidup. Nyenran dia apa-apa. Mangane tiwul ya memang duitnya tiwul. Tapi sederhana itu gaya hidup. Sajane pengen mangan apa iso. Tapi dia makan tiwul tempe itu namanya gaya hidup. Gaya hidup. Lah, orang yang mau puasa Daud, puasa lain itu termasuk orang-orang yang sederhana. Karena dia mampu ngerem nafsunya. Jadi mangan bendino ya iso. Tapi karena pengen berperilaku sederhana, dia puasa. Bedanya itu, Pak. Lah miskin ini kondisi. Jadi lah kowe iki mangan tempe, mergo isomu mangan tempe. Lah Pak Herman mangan tempe mergo pingine mangan tempe. Mangan liyane iso, bedane kuwi karo Pak Herman. Oh no, lah Pak Herman ki wajahe kok kalkulator, awakmu kaya kotak infak ya kuwi tok bedane. Sosok tempene Pak Herman nggih kula pangan. Lah kok iso mangan dipangan itu. Itu loh. Jadi Bapak coba Pak, jenengan kagungan hajat. Ini amalan luar biasa. Banyak hadis kayak hadis Muslim 1960. Bagaimana kemudian menerangkan Kanjeng Nabi itu seolah-olah pengen puasa tanpa berbuka. Seolah-olah ya, tetap berbuka. Okay. Karena dia pengen puasa terus di bulan Rajab itu. Kenapa? Karena begitu banyaknya kemuliaan-kemuliaan, fadilah-fadilah yang Allah berikan kepada orang berpuasa. Sampai istri saya itu bilang, "Bah, sekali-kali dibatalkan itu, Bah. Kalau lagi jenengan, oh, ini masih mending, Pak. Ini pandemi. Saya dulu satu hari manggung 5 tempat, 5 panggung. Saya ngelemu le, asistenku karo sopirku. Nggih. Mangan terus aku poso. Gak percaya aku. Gak percaya udah sedino sampai ping 5 ora percaya blas aku. Ngaji. Saya ngomong kelas sapa? Bosan, tanggapan 1 hari sampai 5 pengajian tanggapan. Gak percaya. Lah kok iso? Lah aku ora tau dijak. Aku dijak lah aku percaya. Perlu pembuktian. Coba. Karena saya tahu betul fadilah orang berpuasa itu seperti apa. Mila, wele, ngomong ini ki urepe jek kacau ini ki. Banyaklah berpuasa. Ini jadi wasilah, Bu. Ibu-ibu anak yang pondok poso nih. Saya dulu gini, ibu saya itu kalau hari lahir saya itu kan Minggu Pahing. Lah saben Minggu Pahing itu ibu saya itu puasa. Kalau saya tanya, yes, yaumu wiladi, puasa hari kelahiran. Tapi sing poso ibuku. Ternyata apa? Hikmahnya itu tirakate mbokku sing ngunduh aku. Lah saiki anakku lahir dina apa ya tak posone genti, supaya genti anakku ngunduh posoku. Ora ana wong mulya tanpa tirakat ki ra ana tak kandhani. Anane wong mulya ki mergo tirakat. Kok kowe saiki kowe tirakat ra ngunduh kamulyan rasa cilik ati. Sing bakal ngunduh kamulyan anak putumu. Lan duwe anak putu lho ya. Dadah kalau. Oh, duwe to. Kowe ya payu to? Nggih. Bojomu khilaf mesti. Asale durpresor ya. Lah rupa kaya ngene masa itu lho. Nggih. Nah, apa amalan-amalan lain yang kemudian bisa kita lakukan? Mau sakit banget siji mau sholawat, loro wis apa ki mau? Poso. Kemudian yang ketiga, bulan Rajab itu adalah merupakan salah satu bulan di mana doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, doa itu dikabulkan dalam kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um itu ada beberapa tempat waktu mustajab. 1 malam Jumat. Jadi malam Jumat ini kan dongo ora mung sunah Rasul wae. Kowe yang ngono nandang ya lucuran duwe bojo status WA-ne malam sunah Rasul. Wah. Kan kamu mancing aku. Wah, kurang ajar iki ini codot jenenge. Cangkemmu bosok mulih delok wae. Ngono do. Banyak doa sama Allah. Malam Jumat. Kenapa saya suka bersepeda? Karena doa itu seperti kayuan sepeda. Cepat atau lambat pasti sampai tujuan. Maka teruslah berdoa walau doamu belum diijabah. Oh, ngono. Kalau Mbak Juli nanda isora, nggo bahasa sepeda. Aja Mbak Juli, engko tak tambahi. Mbak Juli niki. Heeh, nanda nggo bahasa sepeda. Yo. Isora. Sepeda, nanda. Kamu tahu enggak? Lungguhmu iki lho. Enggak enak. Anu nyengkal ngene iki. Oh, nyengkal. Karena mau ngumpet kok rapet ngono. Sepatumu lincip kayak MC dangdut. Ya Jang, saya ingin baju Nanda nganggo bahasamu sepeda. Bahasa pakai sepeda ya? Iya. Nanda. Iya.
Kamu nanti pulang naik apa? Naik motor. Aku nunut ya. Kalian tadi aku. Sepedane lho. Sepedane ngendi? Sepedane. Aku pengen pas sepeda. Ngerayu motor kok ngerayu kok. Piye Mas? Lah, alah. Nanda, Iya. kamu tahu nggak bedanya kamu sama sepeda? Apa? Kalau sepeda itu dinaiki, terus dikayuh. Terus kalau aku... kamu itu beda sama sepeda. Nek sepeda iki dinaiki karo dikayuh. Naik terus dikayuh. Sepeda. Kalau beda. kamu Kalau aku beda sama sepeda. Iya artinya apa nih? Bedanya apa bedanya? Anu mengke mantap SMS. Kowe ora jelas malah kok. Ibarat naik sepeda itu, aku pengen mengayuh pedal itu bersama kamu. Ngono loh, ora iso kok. Bersepedalah, kenapa? Karena sepeda itu baik. Ora nyambung meneh we. Karena sepeda itu baik. Kok sakit, Gus? Waduh, angel. Mboten kalau saya mikir bedanya sepeda kalian Nanda niku lho. Pegunan. Engko lho tak SMS. Oh, iki lak WA SMS ki Yudo atau ikhlas kok. Lah ngarep-ngarep dibales? Ya, berarti ra ikhlas. Kira cerdas gitu. Lumayan tuh tambahan anyar itu. Kemudian yang kedua pas lain malam Jumat. Karena Jumat jelas, Yaumul Jumati Sayyidul Ayyam wa adu min Idul Fitri wa Idul Adha. Jadi tuannya hari itu adalah hari Jumat. Maka malam Jumat banyak berdoa. Orang mau sunah rasul tok sing dibahas. Oh no, Nanda minta sama Allah berdoa. Ibu-ibu nggih malam Jumat. Dongake. Jadi kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Kalau suaminya macam-macam doa menyesuaikan. Doa menyesuaikan. Banget ya biar kayak ngene kok dinyang gitu. Arang pisan iki lho Gus Mbak. Doa menyesuaikan. Doa menyesuaikan kok. Terus macam-macam, Pak. Di balik suami kuat ada istri hebat. Di balik istri hebat ATM-nya 4. Kemudian yang kedua adalah Lailatul Adha, malam Idul Adha. Doa diijabah. Kemudian Lailatul Fitri, malam Idul Fitri. Kemudian apa? Lailatul Rajab, malam-malam bulan Rajab. Ada hadis lain mengatakan fi awali Lailatul Rajab, di awal bulan Rajab. Ini masih awal-awal, banyak minta sama Allah. Banyak. Apapun hajatnya lah, Bu. Anak mening pondok. Wis komplit iki mau ndonga, selawat, Fatihah. Anakmu nakal, turu. Lus-lus, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, mumpung iki bulan Rajab, kula nyuwun teng mateng panjenengan muga-muga anak kula saleh, salehah, Al-Fatihah. Mandi. Bojomu cerewet, gampang. Turu cedhake cekel cangkeme. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Mumpung niki bulan Rajab, ya Allah, muga-muga bojone cangkeme bojo kula mboten cerewet ya Allah. Al-Fatihah. Di Fatihah tetep cerewet tambahi. Yasin sak tahlile. Yasin tak tahlile terus cerewet. Wapuk. Lakban cangkemen. Kemudian apa? Walailatan nisfi min Sa'ban. Dan malam pertengahan nisfu Sa'ban. Ini bulan depan. Bulan depan. Moga-moga MK gokeles meneh. Oke, amin. Amin, amin. Bagaimana Sa'ban? Sa'ban loh. Lah kenapa Sa'ban? Akan saya bahas besok. Ya. Enak amat. Enak gitu. amat. Amat aja nggak enak-enak. Lah. Memang salah satu yang saya doakan itu Mas, bulan Rajab. Apa? Semoga acara ngaji bareng Gus Miftah 1 bulan 2 kali harus dilaksanakan. 1 bulan 2 kali? Nggih. Yang apa sih? Loh, itu kan doa malam Jumat. Katanya kan mandi tuh Gus. Mandi. Manjur kan. Kini sampai MK kok sampai gak mengadakan lagi. Aku protes karo malaikat. Lah ngapa? Lah urung dikabulkan loh. Doa aku terus malam Jumat. Malam Nabi Rajab. Terus? Idul Fitri, Idul Adha. Doa aku pancet nih lho Gus. Apa? Pengajian Gus minta 1 bulan 2 kali. Oh, 1 kali, yes. Setuju mboten? Al-Fatihah. Aku lah ngomong Jumat kelingan Anda. Karena Jumat itu ada kepanjangannya. Apa? Jodoh untukmu memang akan tiba. Angel. Ngono iki ora mungkin iso si TB ini. Wis beda lah cangkem orang cangkem larang. Hari-hari saya bisa no Gus. Dek nek Jumat gak iso isane Sabtu. Apa wi? Bar diusap terus mestu. Wih dagelanmu luas lho Le.
Tapi kadang-kadang heran, Pak. Dagelanku lawas dienggo yuda viral. Nikah itu membukakan dua jalan. Iki dagelanku zaman kek lho iki dienggo yuda meneh. Barokah. Sekolahan le ya. Semoga-moga berkah le. Amin. Kemudian amalan selanjutnya apa? Kita sama-sama ingat bahwa kemudian perintah sholat itu Allah sampaikan di bulan Rajab. Sampai Nabi Muhammad SAW dipanggil sampai Sidratul Muntaha. Ini kalau ngomong-ngomong Pak ya, kita flashback. Deddy Corbuzier itu awalnya masuk Islam itu gara-gara peristiwa ini loh, Isra Mi'raj. Yang dulu saya bilang itu. Tadinya dia protes sama saya. Bullshit agamamu itu. Wah, saya bilang. Your religion is bullshit, dia bilang. Kenapa saya bilang? Nabi Muhammad Isra Mi'raj sampai langit ke-7. Halah, kamu tahu nggak? Kalau naik bis Mekah Palestina itu berapa jam? 30 jam, 32 jam. Kalau zahaban wa iyaban pulang pergi 64 jam. Ini nabimu kok sampai langit ke-7. Ah, ndobos dia bilang. Tony Boster, waton muni ndobose banter. Becak tanpa per, waton jeblak tanpa mikir. Ban becak tanpa pelek, waton jeblak nganggo utek. Gajah diblangkoni, ora sedeng. Oh, iya to. Gajah gede ya blangkone cilik. Ora mung cedhek. Malah TV gajah diblangkoni kaya Gus Miftah ya beda, Be. Mas Aget. Kowe ngerti ra bedane gajah karo Gus Miftah? Kenapa? Ya beda. Gajah kae ndase ana belalene. Nah, Gus Miftah belalene ana ndase. Beda. Nah. Pengen ro. Pengen ro. Gak aku ya duwe ya. Kowe ngerti ra gajah ning Lampung ning Thailand kae pelatih ra ono sing wedok mesti lanang. Kok sakit Pak? Mesti. Pripun? Soalnya gajah ngamuk, pelatih udah langsung kayang. Oh, podo junior. Oh, dikira anak gajah. Anak gajah. Nah, saya enggak lah. Nanti saya ceritakan kapan-kapan nasi Deddy Corbuzier ini. Nah, bulan depan. Bulan depan. Itu bagus Pak itu Pak Emko. Itu apik banget loh Pak. Pak Emko itu bagus Pak. Iki ana wong Emko ora iki? Anan. Masalahnya itu nanti bagus lah pokoknya. Bagus pokoknya. Nanti itu Deddy Corbuzier ketemu Kenapa kita harus nunggu bulan depan? Ya, supaya bulan depan lebih berwarna. Iya. Iki ana wong Emko ora iki? Ada Pak. Ada Pak. Ada. Aku wong ora teko ora masalah kok, sementing lunas. Lah, ini yang kenapa saya sampaikan terakhir. Coba. Perintah sholat itu ketika diterima oleh baginda Muhammad sampai beliau ditimbali. Karena begitu pentingnya arti dari sholat bagi kita. Bahkan prosesnya ini sampai nego. Dikasih 50 turun ketemu Nabi Musa. Takoni mat ping pira 50 ora bakal kuat mat. Umatmu kok sholat ping 50. Apa meneh TB mat. Naik turun menggunakan negosiasi yang luar biasa. Kalau saya belajar ini ya Pak ya. Ini loh kita nggak boleh menyerah. Kamu bolehlah, kenapa nggak boleh menyerah? Bagaimana kemudian Nabi Muhammad begitu sayangnya dengan kita proses sholat sampai nego begitu luar biasa. Maka kalau kita punya suatu keinginan, ibu-ibu atau dua karep karo bojone, dinego. Oh Nabi Muhammad nego karo Gusti Allah kok piye? Dan Nabi Muhammad tuh negosiator ulung gitu loh. Buktinya sakit sudah dilimo ampuh banget tapi. Makanya bagaimana bulan depan kita nego? Supaya lebih mahal. Cocok. Nego supaya 50 bisa dadi 5. Betul. Bangun. Wale. Nego. Malah murah. Emko tolong nanti Gus Miftah dinego ya. Apa? Aku ngerti, mungkin nego aku ben murah toh. Karena kalau saya lebih murah, kamu kesempatan nambah toh rumah. Nabi Muhammad negosiator ulung dan Allah maha demokratis. Coba kalau Allah itu saklek. Gusti mbok dikurangi. Ra cerewet ngono beca. Ternyata enggak, Pak. Bagaimana kemudian saya belajar proses penerimaan sholat, wahyu sholat dari Allah kepada Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad menego Allah, diplomasinya, ilmunya. Dan ternyata Allah mengabulkan. Allah itu dinyang tak kandani. Nyang-nyangan karo Gusti Allah. Makanya ibu-ibu itu ndonga terus saja, Bu. Monyang Gusti Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah itu. Sambil nangis. Saya yakin kok, begitu yang menangis ibu-ibu Allah paham. Bahwa jangan pernah buat wanita menangis. Kenapa? Karena air mata perempuan itu mahal. Karena begitu dia menangis, bedaknya luntur. Bedaknya luntur. Maka saya selalu mengatakan, hargailah wanita.
berapapun harganya. Mboten Bu nggih. Ibu iki lucu. Tadi nggo masker toh. Ya bilang gue cangkemnya maskernya wak. Aturan kalau aneh. Kita jenenge Pak Ijem. Alah. Acara apike kaya ngene kok sempat pending. Wis sampai 1 bulan kok tidak ada acara ngaji bareng Gus Miftah. Rugi tenan. Sing rugi sapa? Ya awake dhewe. Ora ono kok rugi. Lah maka Bapak Ibu pemirsa JTV ngobrol bareng Gus Miftah dan semuanya. Kita sangat-sangat saya pikir keterlaluan ya. Nabi Muhammad jauh-jauh dari langit jika oleh-oleh kagem awake dhewe. Kanjeng Nabi tindakan itu kan karena rasa cintanya kepada kita. Ya. Bahwa oleh-oleh wujudin apa Bu? Sholat. Kok kemudian kita menyepelekan sholat? Ibu-ibu begini deh. Ibu-ibu berangkat ke pasar, golek sarapan di bojone ning omah. Oh, manik apa? Apa? Cenil apa cetil? Cenil. Cenil iki lak cilik, lak gede. Cenol. Cenil. Teng Surabaya ten cenil nggih. Cenil. Bawa pulang. Untuk suaminya, Pak, sarapan kok cenil. Karo bojomu di gua. Lara ati napa mboten? Lara ati. Kanjeng Nabi jauh-jauh dari Sidratul Muntaha, kalian tahu nggak? Teman saya di Magelang itu pengen wisata ke luar angkasa, Pak. Jenengan tahu berapa yang harus dibayar? Berapa? 200 juta dolar. 200 juta dolar itu berarti hampir 2 triliun. Karena 100 juta dolar itu 1,4 triliun, berarti lebih dari itu. Itu seorang pengusaha kaya, dia pengen delok angkasa itu apa? Itu bayar 200 juta dolar. Kula gitu ku dawet, alah iso renang tak kandhani. Surabaya tenggelam. Kuwi tukoke roti ngimbalang asu mlebu UGD tak kandhani. Kuwi rewenang ning kathok cowendol tok. Kenapa saya kok sampai nyebut anjing? Karena saya jadi ingat saya. Kenapa? Ono Ustadz bangga nabrak asu. Wih, gumen aku yo anan. Ono Ustadz bangga nabrak asu. Kalau pengen ku jenenge Ustadz sapa? Gawe ning Google. Ustadz anjingku metune sapa? TB. Ustadz sama bae. Mboten nyerempet tok. Nyerempet tok. Jadi 200 begitu jauhnya. Kok kita menyepelekan? Itu artinya apa? Kita menyepelekan bagi Nabi Muhammad SAW. Kita menghina Nabi Muhammad SAW. Maka jelas ketika dikatakan awwalu ma yuhasabil abdu as-shalah. Yang pertama kali akan dihisab atas umatku adalah sholat. Maka kalau pengen sholat, pengen selamat, sholat. Ya kan? Iya. Ingat, sholat. Maka kenapa agama kita namanya Islam? Islam itu kepanjangannya adalah ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad. Ah, ternyata waktu juga yang membatasi kita. Betul. Ya. Itu sudah gini-gini. Udah gini-gini? Ya. Udah gini-gini? Pamer jam ini Mas. Dibayar. Bukan, dia gini-gini kenapa? Karena dia tunawicara. Kami cinta tanah air Indonesia, kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli wa salim daiman ala mada. Sholli wa salim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih MKO, terima kasih Gokeles, terima kasih JTV. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di bulan-bulan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Acara ini dipersembahkan oleh Hemco, cat kayu dan besi. Didukung oleh